Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas patofisiologi hubungan stroke dengan COVID-19. Perkenalkan, saya Ilham Abdul Ghafur sebagai perwakilan dari kelompok 6 yang akan membahas beberapa yang akan kami sampaikan. Pendahuluan, coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus Sevrett akut 1-4 respiratory syndrome. Virus 2 atau SARS-CoV-2. Awalnya COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang saluran pernapasan dengan angiotensin converting enzyme 2S sebagai reseptor utamanya. Namun, sekarang ini manifestasi klinisnya beragam, 13-19 termasuk manifestasi klinis saraf, neurologis. Invasi virus ke tubuh menyebabkan peningkatan sitokin sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus, dengan dampak peningkatan permeabilitas sawar darah otak sehingga virus bias menginvasi sistem saraf pusat. Kelainan neurologis butuh mendapat perhatian khusus karena morbiditas dan mortalitasnya yang dapat ditekan bila ditangani secara tepat waktu. Pada Golden Period adalah kasus penyakit stroke. Selanjutnya, epidemiologi dan faktor risiko stroke pada COVID-19. Pada studi retrospektif terhadap 221 pasien COVID-19 oleh Lie dan kawan-kawan pada tahun 2020, dapatkan 5,9% pasien mengalami stroke akut selama dirawat di rumah sakit. Durasi dari gejala pertama infeksi sampai onset hemiplegia berkisar pada 9-10 hari. Tipe stroke paling umum adalah stroke iskemik, yaitu sebesar 84,6%, diikuti dengan trombosit vena sentral 17,25 atau 7,7%, dan stroke pendarahan 7,7%. Pasien yang terkena stroke akut lebih cenderung pada usia tua, dengan datang klinis COVID-19 yang parah, dan memiliki faktor risiko kardiovaskular seperti hipertensi, diabetes mellitus, maupun riwayat stroke sebelumnya. Koagulopati. Pasien COVID-19 yang terinfeksi beresiko mengalami 27-30 kejadian tromboemboli. Pasien mengalami peningkatan aktivitas koagulasi ditandai dengan peningkatan konsentrasi D-dimer. Nilai D-dimer lebih besar dari 1 dikaitkan dengan hasil fatal COVID-19. Pasien penyakit cerebrovaskular dan SARS-CoV-2 memiliki kadar D-dimer lebih tinggi daripada pasien SARS-CoV-2 tanpa penyakit cerebrovaskular. Tidak jelas apakah peningkatan nilai D-dimer pada COVID-19 secara langsung dikaitkan dengan stroke iskemik arteri atau vena. Antibodi antifosfolipid dan pemanjangan nilai APTT ditemukan pada pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, di mana prevalensi antibodi antifosfolipid adalah 45% hingga 90%. Tidak ada hubungan yang jelas antara antibodi antifosfolipid dan trombos, menurut Zhang, Ye, dan kawan-kawan pada tahun 2020. Tetapi temuan antibodi antifosfolipid pada 3 pasien COVID-19 yang sakit kritis dengan infraks sebagai bilateral di beberapa bagian pembuluh darah otak. Investigasi laboratorium menunjukkan peningkatan antibodi antifosfolipid termasuk IgA, antikardiolipin, dan IgG beta 2 31 glikoprotein virus SARS-CoV-2 Cavalli-E. Menurut Cavalli-E dan kawan-kawan pada tahun 2020 mengungkapkan kaitan trombosis dan antibodi antifosfolipid.
stroke iskemik pada COVID-19 berupa vaskulitis dari sistem saraf pusat. Analisis histologis postmortem dari 3 pasien COVID-19 mengungkapkan endotelitis dapat menyebabkan vasokonstriksi dan disfungsi endotel yang menyebabkan iskemia dan apoptosis. Infeksi virus terhadap sel endotel melalui reseptor S2 bersama dengan respon inflamasi inang dapat berkontribusi pada keadaan klinis dari infeksi COVID-19. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang terkait stroke pada COVID-19. Temuan laboratorium pada pasien COVID-19 adalah peningkatan respon inflamasi, yaitu peningkatan leukosit dan neutrofil, disertai menurunnya limfosit dan peningkatan nilai C reaktif. Sebagian pasien dengan keadaan klinis yang buruk menunjukkan keterlibatan sistem organ lain seperti gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, dan blood sugar, dan kerusakan sistem muskuloskeletal atau peningkatan kreatinin kinase. Pasien yang memiliki gejala pada pasien saraf pusat juga ditemukan hasil laboratorium yang serupa, yaitu penurunan limfosit dan trombosit serta peningkatan 15,7 Bun. Selanjutnya, penanganan pasien stroke pada COVID-19. Kasus stroke menurun secara signifikan karena peningkatan gaya hidup sehat dan frekuensi mencuci tangan serta praktik menjaga jarak, yaitu disebabkan keengganan pasien untuk datang ke UGD, terutama dengan klinis stroke ringan, karena takut terkena virus SARS-CoV-2. Pencegahan terhadap terjadinya kasus stroke seperti konsumsi aspilet dan antigulan ketika dibutuhkan. Penanganan lebih diutamakan dalam keadaan pandemi seperti ini. Potensi penggunaan telemedicine juga dapat dipertimbangkan dalam penanganan kasus stroke, terutama pada kasus stroke ringan. Manajemen stroke iskemik akut standar harus dikejar, termasuk terapi reproduksi dengan alteplase intravena dan trombektomi mekanik bila tidak ada kontraindikasi. Pemantauan ketat terhadap temuan laboratorium karakteristik koagulopati terkait COVID, seperti D-dimer dan fibrominogen yang meningkat. Manifestasi klinis pada pasien COVID-19 berupa gejala neurologis yang melibatkan sistem saraf pusat, biasanya pusing, gangguan kesadaran, penyakit cerebrovaskular akut, dan epilepsi. Sistem saraf perifer atau gangguan pembawaan, gangguan perasa, gangguan penglihatan, dan neurologia, dan kerusakan otot rangka. Perburukan klinis yang secara dapat berasal dari gangguan neurologis seperti stroke, yang mungkin berkontribusi pada tingkat kematian yang tinggi. Simpulan, COVID-19 merupakan ancaman kesehatan global. Beberapa pasien dengan COVID-19 menunjukkan gejala neurologis termasuk stroke. Studi dipersiapkan dalam beberapa jaringan dan organ termasuk sistem pernapasan, saluran pencernaan, dan otak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.